Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, pemirsa Turham TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita tetap dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan suci yang mulia. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan kita hamba-hamba Allah yang bertakwa. Untuk diterimanya puasa kita tentu tidak cukup hanya dengan memenuhi ketentuan-ketentuan fikih, memenuhi rukun-rukun puasa, niat di malam hari, dan kemudian meninggalkan sesuatu yang membatalkannya mulai fajar sampai maghrib. Tetapi kita juga harus menerapkan apa yang menjadi adab-adab siam. Imam Ghazali Hujjatul Islam radhiyallahu an di dalam Risalatul Adab Fiddin menjelaskan ada 6 adab siam yang perlu kita perhatikan dan kita laksanakan. Pertama, yakni tayyibul ghidha, makanan yang baik. Tidak cukup hanya sekedar halal, tetapi juga harus thayyib. Thayyib artinya adalah makanan yang kita konsumsi saat sahur dan saat berbuka, serta di malam bulan Ramadan itu adalah makanan-makanan yang tidak hanya halal dari sisi dari mana kita mendapatkannya dan dari sisi ain atau makanannya sendiri termasuk kategori halal, tetapi juga tidak berlebihan. Israf di dalam berbuka puasa adalah sesuatu yang harus kita hindari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Dan makanlah olehmu sekalian dan minumlah kamu sekalian, dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Ayyuhal ikhwah, saudara-saudaraku pemirsa Turham TV rahimakumullah. Adalah satu kebiasaan sebagian besar kita yang berpuasa di siang hari merasakan begitu lapar dan dahaga. Lalu nafsu kita, keinginan kita ingin menyantap semua yang mungkin bisa kita dapatkan, sehingga cenderung pada saat berbuka kita makan apa saja yang mungkin sampai kekenyangan. Ini adalah suatu hal yang berlebihan, atau menyiapkan sesuatu berbagai menu di mana akhirnya tidak termakan semuanya dan menjadi tabdzir atau mubadir. Ayyuhal ikhwah, saudaraku-saudaraku sekalian rahimakumullah, ini adalah perbuatan yang tercela, perbuatan yang akan menjauhkan kita dari diterimanya puasa atau menghilangkan pahala puasa kita. Oleh karena itu, mari kita makan secukupnya sesuai dengan kondisi yang kita miliki. Barangkali memiliki penyakit-penyakit bawaan, tentu kita menghindarkan menu-menu tertentu yang justru akan mafsadat bagi kesehatan kita. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, jika kita renungkan secara mendalam mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk makan dan minum di siang hari sebagai bagian dari rukun puasa, maka kita mendapatkan satu pelajaran betapa sebagian besar manusia ini makan atau minum bukan atas tuntutan kebutuhannya, tetapi oleh dorongan hawa nafsunya. Itulah sebab mengapa orang harus membayar mahal dari makannya. Tidak cukup satu menu tetapi beberapa menu, dan itu menyebabkan
ia lepas kontrol untuk menjaga kesehatannya. Saudara-saudaraku, ayyuhal ikhwah rahimakumullah, Ibnu Katsir di dalam tafsirnya mengutip pendapatnya ba'dus salaf. Mereka mengatakan, jama'allahu tibba kullahu fi nisfi ayatin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Artinya bahwa obat dari penyakit-penyakit yang diderita oleh manusia ini terkumpul di dalam ayat Allah sebagaimana tadi kita baca itu. Artinya apabila kita tidak israf atau tidak berlebihan di dalam makan dan minum, insya Allah kita akan terhindar dari berbagai macam penyakit, terutama penyakit-penyakit yang disebut oleh para dokter ahli kesehatan dengan penyakit degeneratif yang sebagian besarnya disebabkan oleh asupan makanan yang kita konsumsi di waktu-waktu yang lalu. Mudah-mudahan dengan tidak israf itu kita akan diselamatkan dari penyakit-penyakit degeneratif dan Allah meridhai kita karena menerapkan adab puasa dalam hal ini adalah memakan makanan yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah sabdanya yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik bersabda, anna minas syarafi an ta'kula mastahaita. Sesungguhnya sebagian dari israf atau berlebih-lebihan di dalam mengkonsumsi makanan itu adalah memperturutkan keinginan kita terhadap menu-menu makanan yang ada. Jadi jangan biarkan keinginan nafsu kita mengendalikan kita di dalam soal makan dan minum, tetapi makan dan minumlah sesuai dengan kebutuhan. Mudah-mudahan Allah meridhai kita, menerima puasa kita, dan puasa akhirnya menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.